Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik dan sehat selalu. Oke, pada kesempatan kali ini, di video kali ini, saya akan melanjutkan mengerjakan dan membahas soal-soal urutan pemrograman dengan bahasa C. Nah, di video sebelumnya, saya sudah mengerjakan dan membahas 5 soal. Sekarang, di video ini, saya akan mengerjakan dan membahas 5 soal juga, tapi dari nomor 6 sampai nomor 10. Kalau di video sebelumnya nomor 1 sampai nomor 5. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita ke software pemrogramannya. Nah, di sini nomor 6 itu soal yang menghitung body mass index, nomor 7 menghitung spesimen segitiga. Kemudian nomor 8 itu konversi suhu Celsius ke Fahrenheit, Reaumur dan Kelvin. Nomor 9 menampilkan hasil penjumlahan 4 buah bilangan yang dimasukkan. Dan yang terakhir nomor 10 menampilkan hasil pembagian dari 3 buah bilangan yang dimasukkan. Oke, sebelumnya saya mau cek dulu soal nomor 7 apakah sesuai. Oke, sesuai ya. Nah, seperti biasa saya akan kerjakan baru setelah itu saya akan bahas program tersebut. Jadi selamat menyaksikan videonya. Nah, oke, programnya sudah selesai buat dan mari kita tes apakah ada masalah atau tidak. Oke, berhasil ya. Misal kita coba masukkan tinggi badannya 1,75 meter, lalu berat badannya kita masukkan misal 60 kg. Nah, jadi body mass index seseorang dengan tinggi badan 1,7 meter dan berat badan 60 kg adalah 19,59 ya. Nah, ini nilai body mass indexnya nih. Oke, saya akan jelaskan sekilas tentang program yang saya buat tadi. Yang bagian atas ini adalah bagian komen untuk memberikan informasi kepada si pembaca atau pembuat program. Lalu bagian ini adalah bagian kepala dari program atau header, yang dimana stdio ini berarti standar input output ya, dan hanya ini adalah header atau kepala, jadi ini bagian kepala dari program. Lalu ada bagian in main atau integer main, ini merupakan bagian kerangka awal dalam program yang diawali dengan kurung-kurung awal dan diakhiri juga dengan kurung-kurung awal. Jadi di antara dua kurung-kurung awal tersebut berisi program yang kita buat. Lalu ada bagian printf nih untuk menampilkan atau mengeluarkan program yang kita buat. Lalu ada komen, saya menambahkan beberapa komen di sini.
yaitu rumus menghitung body mass index-nya ya, dengan rumus berat dibagi tinggi kali tinggi. Lalu di sini saya menggunakan tinggi dengan satuan meter dan berat dengan satuan kilogram. Nah, di bagian inisialisasinya tinggi kita gunakan tipe data float ya, karena tadi menggunakan meter, misalnya pada umumnya tinggi badan seseorang tuh merupakan bilangan desimal ya, misalnya tingginya 1,5 meter atau 1,6 meter dan sebagainya. Lalu di bagian beratnya kita menggunakan tipe data integer ya, jadi angka pasti gitu ya, maksudnya 60 kilo atau 70 kilo dan sebagainya. Dan di bagian body mass index-nya kita menggunakan float, karena indeks berat badan normal itu biasanya berupa bilangan desimal dan masing-masing kita berikan dengan nilai sama dengan 0 atau nilai awalnya sama dengan 0 ya. Lalu di bagian masukan kita berikan nilai pada tinggi dan berat dengan menggunakan scanf ya. Jangan lupa untuk format tulisannya terdapat tanda karakter dan. Nah, di bagian masukan sudah, lalu kita ke bagian prosesnya, yaitu menghitung body mass index-nya, dimana rumusnya itu berat dibagi tinggi kali tinggi. Dan di keluarannya saya menuliskan teks, jadi body mass index seseorang dengan tinggi badan sekian meter dan berat badan sekian kilogram adalah sekian. Jangan lupa dipanggil nilai-nilai sudah diberi, jangan lupa dipanggil nilai komponen yang sudah diberi nilai sebelumnya ya, untuk tinggi, berat, dan body mass index. Oke, dan yang terakhir dari return 0 sebagai penutup program. Jangan lupa untuk titik koma setiap selesai membuat program pada satu baris agar tidak error. Oke, mungkin itu saja pembahasan saya mengenai soal nomor 6 ini. Kita akan lanjut ke soal berikutnya, itu soal nomor 7. Oke, sekarang kita ada di nomor 7. Tadi kita sudah mengerjakan dan bahas nomor 6. Nomor 7 itu menghitung luas permukaan garis masa segitiga. Sama seperti di soal-soal sebelumnya, saya akan mengerjakan terlebih dahulu, baru setelah itu akan dibahas programnya. Baik, selamat menyaksikan. Nah, oke, programnya sudah selesai buat. Mari kita coba tes apakah ada masalah atau tidak. Oke, programnya berjalan dengan baik ya. Coba kita masukkan luas alasnya. Ini kita asumsi saja ya, misalnya luas alasnya 20 ya. Kemudian keliling alasnya 10 dan tinggi pispanya misalnya 15.
Oke, jadi hasilnya dapat berjalan dengan sesuai ya, dengan baik. Nah, sekarang saya akan coba membahas sekilas mengenai program yang saya buat. Di bagian paling atas ada komen yang memberikan informasi kepada pembaca atau pembuat program ya, bahwa ini nomor 7 dengan soal menghitung luas permukaan prisma segitiga. Lalu di sini ada kepala program, include stdio. Stdio ini artinya standar input output, dan H di sini itu artinya header. Jadi ini kepala program. Lalu ada in-main atau integer main. Ini merupakan kerangka awal program yang dimulai dengan kurung kurawal di sini di bagian atas dan kurung kurawal di bagian akhir. Lalu ada printf, ini untuk menampilkan atau mengeluarkan apa yang kita buat pada program. Lalu saya beri tambahan beberapa komentar di sini, yaitu rumus yang kita gunakan 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali dengan 3 prisma. Lalu di sini saya ada keterangan tambahannya, yaitu LA itu luas alas, KA itu adalah keliling alas, dan TP itu adalah 3 prisma ya. Lalu di sini bagian inisialisasi, saya menggunakan tipe data integer pada setiap komponen, dan setiap komponen juga saya samakan dengan 0 agar nilai awalnya 0. Nah, di bagian masukan kita beri nilai pada LA, KA, dan TP dengan menggunakan scanf ya, agar ketiga komponen ini memiliki nilai. Nah, setelah itu di bagian operasinya kita menggunakan rumus yang tadi dengan menggunakan luas alas, keliling alas, dan tinggi prisma yang sudah diberikan nilai. Dan di bagian keluarannya saya ketikkan jadi luas alas permukaan prisma segitiga dengan luas alas sekian cm persegi, kemudian keliling alas sekian cm persegi, dan tinggi prisma sekian cm saya sekian cm adalah sekian cm persegi. Dan jangan lupa untuk memanggil nilai atau komponen-komponen sudah diberikan nilai sebelumnya agar dapat tampil nanti nilai-nilainya di sini bagian keluarannya. Dan return 0 sebagai penutup program. Jangan lupa untuk titik koma setiap baris pada program ya, agar tidak terjadi error dan menandakan bahwa baris itu telah selesai dikerjakan. Nah, oke, itu nomor 7. Kita akan lanjut ke nomor 8. Nah, oke, sekarang kita ada di nomor 8 ya, yaitu soalnya konversi suhu Celsius ke Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Seperti biasa saya akan mengerjakan terlebih dahulu programnya, dan nanti setelah selesai akan dibahas. Jadi selamat menyaksikan.
Nah oke, programnya udah selesai, coba kita tes dulu ya, apakah akan berjalan lancar. Oke, seperti ada masalah nih. Nah nih, ada di line 27 guys, line 27. Oke, salah ya, buat titik 2 tapi titik koma. Coba lagi. Oh iya, saya lupa memberi baris baru di sini, jadi kelihatannya kurang rapi. Coba lagi. Nah, coba kita misal 30 derajat Celcius ya. Nah, ini dia hasilnya dalam Fahrenheit segini, dalam Kelvin segini, dan dalam Fahrenheit segini. Jadi programnya berhasil ya. Mungkin akan saya tambahkan sedikit mungkin ya. Bagian sini juga sebentar. Untuk lagi aja gitu ya, karena sudah disebutkan di depan. Salah, sorry, ini render ya. Nah, sudah ya. Coba kita tes sekali lagi ya. Misal di sini yaitu 30 derajat ya. Nah, sorry. Kok malah malah nyebutin satuan ya, saya derajat. Oke, kita coba lagi. Tunggu deh. Nah, ini dia hasilnya. Oke, berhasil ya. Jadi saya akan jelaskan secara sekilas saja. Sini bagian komen yang memberikan informasi bahwa di nomor 8 dengan soal konversi suhu Celsius ke Fahrenheit, Fahrenheit, dan Kelvin. Lalu ada 2 header nih. Jadi di soal-soal sebelumnya kita hanya menggunakan 1 header, tapi di sini 2 header, yaitu header untuk input output ya, standar input output, dan header untuk operasi matematika, karena di bagian sini ada operasi matematika nih. Jadi tidak bisa langsung menuliskan 9/5, harus diberikan function double dulu baru dia mau dioperasikan. Nah, oke, lanjut. Di bagian terjemahan seperti biasa, kerangka awal dimulai dengan kurung awal dan diakhiri dengan kurung awal, dan di antara dua kurung awal terdapat program ya, program yang kita buat. Saya ada printf untuk menampilkan atau mengeluarkan hasil program yang kita buat. Ada inisialisasi, di sini saya menggunakan tipe data integer semua ya, agar mudah. Lalu dari 4 komponen ini kita sama dengan 0 semua ya, agar nilai awalnya 0. Nah, di sini saya berikan nilai masukannya untuk Celsius, karena dari Celsius ke 3 satuan suhu lainnya. Nah, ada yang dari Fahrenheit di operasinya, ada yang dari Reaumur, ada yang dari Kelvin. Ini bukan bagian operasi ya, dengan rumus masing-masing tentunya seperti ini. Nah, yang terakhir juga pasti ada return ya, return 0 sebagai penutup dari program ini. Dan ya, tidak lupa saya ingatkan kembali titik koma dalam setiap pembuatan program di setiap baris ya. Oke, nomor 8 selesai mungkin ya, atau akan saya tambahkan sedikit komen di sini. Akan saya tambahkan sedikit komen ya, yaitu seperti ini.
sebagai penanda saja ya. Nah, udah saya tambahkan sebagai informasi. Oke, kita akan lanjut ke nomor 9. Baik, kita sudah di nomor 9 ya. Seperti biasa, saya akan kerjakan dulu programnya dan akan dibahas setelah program tersebut selesai. Jadi, selamat menyaksikan. Nah, oke, programnya sudah saya buat. Jadi, seperti biasa, kita tes dulu. Nah, ada yang salah nih. Apa yang salah? Oh iya, total di sini belum kita deklarasikan ya. Kita deklarasikan terlebih dahulu. Nah, kita coba lagi. Oke, sudah ya, sudah bisa. Coba kita masukkan 4 buah bilangan yang gampang deh. 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10. Masih ada 40, sesuai ya. Oke. Lanjut kita bahas sekilas saja ya. Di sini ada komen yang menginformasikan bahwa ini adalah nomor 9 dengan soal penjumlahan dari 40 bilangan yang dimasukkan ya. Lalu ada headernya stdio.h asal dari tersebut sebagai kepala programnya. Lalu ada inmain sebagai kerangka awal ya, dimulai dengan kurung-kurung awal di atas dan diakhiri dengan kurung-kurung awal di bawah. Nah, di antara dua kurung-kurung awal tersebut ada program kita buat, ada printf yang mengeluarkan atau menampilkan hasil dari yang sudah kita buat, hasil programnya. Lalu ada inisialisasi nih di sini. Ada 5 buah komponen ya, yaitu bilangan 1, 2, 3, 4 dan total. Dan ke-5 komponen ini bertipe data integer dan sama dengan 0, artinya nilai awalnya 0 ya. Dan menggunakan bilangan bulat tentunya karena integer. Lalu dimasukkan ya, kita isikan bilangan 1, 2, 3, 4 dengan menggunakan scanf ya. Kita beri nilai komponen-komponen tersebut. Nah, di bagian prosesnya ya, operasi penjumlahan bilangan 1 ditambah bilangan 2 ditambah bilangan 3 ditambah bilangan 4. Dan di bagian keluarannya kita tampilkan total hasil penjumlahan dari 4 buah bilangan yang dimasukkan adalah sekian. Jangan lupa kita panggil komponen totalnya agar dia dapat menampilkan nilai yang sudah dioperasikan. Dan terakhir dari return 0 sebagai penutup program. Jangan lupa untuk selalu memberikan titik koma dalam setiap baris yang sudah kita kerjakan agar tidak jadi error. Oke.
Lanjut ke nomor berikutnya, itu nomor 10. Nah, oke, kita udah di nomor terakhir nih, yaitu nomor 10 dengan soal menampilkan hasil pembagian dari 3 buah bilangan yang dimasukkan. Seperti biasa, saya akan kerjakan terlebih dahulu dan akan dibahas setelah programnya selesai. Jadi, selamat menyaksikan. Nah, oke, sudah selesai programnya. Mari kita tes ya, apakah ada kendala. Bentar, saya tambahkan ini mulai dulu. Oke, kita tes. Oh, ada kendala. Apa? Ya, sama seperti nomor 9 ya. Saya lupa menambahkan deklarasi terhadap komponen totalnya. Maaf. Oke, kita coba lagi. Oke, berhasil ya. Misal kita coba menggunakan 3 bilangan berbeda, yaitu misalnya adalah 25, 5, dan 1. Oke, betul ya. 25 bagi 5 itu hasilnya 5. 5 dibagi 1 hasilnya 5 juga. Dan sini ada typo ya. Sebentar. Oke, jadi program kita berhasil ya. Saya akan jelaskan sekilas. Saya akan bahas. Di bagian atas ini ada komen yang berfungsi untuk menampilkan informasi bahwa di nomor 10 ya. Nomor 10 dengan soal hasil pembagian dari 3 bilangan yang dimasukkan. Lalu ada bagian kepala, stdio, standar input output, header ini header. Lalu berikutnya ada inmain, integer main, ini sebagai kerangka awal ya. Yang pembentuk program diawali dengan huruf awal di atas dan diakhiri dari huruf awal di bawah. Nah, di antara dua huruf awal tersebut terdapat program yang kita buat ya. Di sini ada printf untuk menampilkan atau mengeluarkan hasil yang kita sudah buat. Lalu ada inisialisasi, ada 4 komponen di sini dan keempat-empatnya menggunakan tipe data integer atau bilangan bulat ya, agar mudah saja, dan sama-sama sama dengan 0, artinya nilai awalnya 0 ya. Lalu ada bagian masukan, kita isi bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3 dengan nilai ya, agar mereka punya nilai komponen-komponen tersebut. Dan di bagian proses kita lakukan operasi pembagian, bilangan 1 dibagi bilangan 2, bilangan 3, dan di bagian terakhir, bagian keluar, kita tampilkan keluaran berupa total dari 3 buah bilangan yang dioperasikan dengan pembagian tersebut ya. Jangan lupa kita panggil komponen total agar dapat menampilkan nilainya. Dan terakhir ada return 0 sebagai penutup program ini. Oke, itu saja ya. Jangan lupa titik koma setiap akhir baris agar tidak error. Dan jangan lupa untuk teliti ya, seperti tadi ada satu komponen yang belum dideklarasikan. Nah, oke, nomor 10 sudah kita selesaikan ya. Jadi total sudah dari soal kita selesaikan. Ada nomor 9, kemudian ada nomor 8, nomor 7, dan nomor 6 ya. Semua sudah selesai kita kerjakan dan saya sudah bahas secara sekilas. Nah, baik, mungkin itu saja
pembahasan mengenai soal-soal urutan pemrograman dalam bahasa C dari nomor 6 sampai nomor 10. Di next video saya akan membahas dan mengerjakan nomor 11 sampai nomor 15. Jadi tungguin aja videonya. Saya mohon maaf bila terdapat kesalahan ya dalam penyampaian, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.